Hai sahabat, jumpa lagi di konten horor dunia Erik dan Tia. Kali ini aku mau membawakan sebuah cerita yang sempat viral di media sosial pada tahun 2021, di mana ada seorang pria yang kabarnya mengalami gejala supranatural. Dikisahkan ia masuk ke sebuah bis hantu. Di sana ia mengalami berbagai kejadian kurang mengenakan, bahkan ia sempat mengupload foto ke media sosialnya. Dan banyak anak indigo yang memeriksa foto tersebut dan mengatakan bahwa foto itu real adanya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, sudahkah kalian memencet tombol subscribe di channel ini? Yuk menjadi 1000 teman pertama di channel ini. Dan inilah kisah seram itu. Namaku Happy. Aku ingat persis kejadian itu, di mana kejadian itu aku alami pada hari Kamis, 20 Juni 2019. Malam itu, aku memutuskan pulang ke Bandung setelah beberapa hari bekerja di kota Bekasi. Ya, anak dan istriku berada di kota Bandung. Sebenarnya, aku bisa berangkat besok pagi. Tapi rasa rindu yang sudah teramat sangat membuatku berkeinginan untuk pulang malam ini juga. Aku pun memutuskan pergi ke Bandung menggunakan bus umum. Mengingat pekerjaan berat sedari siang, aku berencana ingin tidur saat perjalanan nantinya. Hal yang tidak bisa aku lakukan jika membawa mobil pribadi sendiri. Aku menunggu bis di halte. Dan setelah 1 jam menunggu, akhirnya ada bis ekonomi juga yang lewat. Saat itu, aku tak berpikiran aneh ketika menaiki bus tersebut. Karena yang aku pikirkan hanya ingin segera sampai ke Bandung. Namun, ada sedikit kejadian janggal yang aku rasakan saat itu. Saat perjalanan, bus ini juga tak berhenti untuk mengangkut penumpang lain atau sekedar ngetem di jalan jalur ekonomi. Aku juga belum membayar karcis karena kondektor yang belum menagihnya sejak tadi. Dan tiba-tiba, aku mulai mencium bau anyir yang menyengat. Dan hal yang paling membuatku merasa aneh adalah ekspresi raut muka beberapa penumpang pun cukup berbeda. Dan ketika lampu bus menyala, aku semakin bisa melihat kalau mereka duduk dengan tegap dan bermuka sangat pucat. Pada pukul 8 malam, lampu bus langsung kedap-kedip terang gelap. Biasanya, kode lampu ini mungkin untuk memberi peringatan pada para penumpang agar tidak terkena copet. Ketika kilometer 90, bau anyir di dalam bis ini semakin menyengat kurasakan. Disinilah aku mulai merasa bus ini terasa aneh. Untuk memastikan keadaan, aku pun bertanya pada penumpang yang duduk di sebelahku. "Kang, ini udah sampai kilometer berapa ya, Kang?" Tapi penumpang di sebelahku itu ternyata tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. "Kang," tanyaku lagi berulang untuk memastikan. Aku merasa keadaan semakin menakutkan karena melihat muka penumpang di sebelahku pun terlihat pucat. Wajah yang sama pun terlihat dengan semua penumpang yang ada di dalam bus ini. Aku bahkan sempat mencubit tanganku sendiri saat itu, berharap kejadian saat itu hanyalah mimpi saja. Tapi ternyata kejadian itu nyata adanya. Aku pun mulai membuat Instagram story dan pesan WA kepada istriku dengan niat mengabarkan kondisiku terkini. Aku takut jika bus yang ku naiki ini akan membahayakan nyawaku. Istriku hanya berpesan agar aku selalu berdoa saja sepanjang perjalanan.
Mengenai para penumpang bus, aku mengunggah foto yang memperlihatkan kondisi dalam bus. Namun, anehnya, dalam foto tersebut tidak tampak penumpang bus. Padahal, aku yakin penumpang di dalam bus sangat penuh. Aku ingat, sudah berada 5 jam berada di dalam bus tersebut. Karena, waktu itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku hanya bisa berpasrah jika di hari yang menyeramkan ini akan menjadi hari terakhirku di dunia ini. Aku memutuskan untuk turun di tempat terdekat saja. Aku sudah tidak tahan dengan semua kejadian ini. Beruntung, bus segera sampai di terminal terdekat. Namun, kejadian ganjal terjadi. Di terminal yang biasanya semua penumpang turun, hal ini tidak terjadi dalam bus, hanya aku yang turun saat itu. Bahkan ketika aku mau membayar pada kondektur bus, hal di luar nalar kembali terjadi. "Pak, punten, saya tadi belum bayar," tanyaku pada kondektur. Dengan datar, kondektur itu hanya menjawab, "Mangga Kang, turun aja nggak apa-apa." Aku hanya bisa terdiam saat melihat bis itu pergi menghilang dari hadapanku. Dan usai kejadian ini, aku merasakan gatal di sekujur tubuhku. Bahkan, aku merasakan tanganku berat untuk diangkat, seperti tengah membawa barbel yang berat. Itu tadi sedikit kisah bis berhantu yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Saking viralnya cerita tersebut, banyak orang yang mencoba membuktikan kebenaran kisahnya. Dan banyak anak indigo yang membenarkan keaslian foto dari kisah tersebut. Bagaimana dengan kalian? Percayakah kalian dengan kisah tersebut? Mungkin sekian dulu videoku hari ini. Apa kalian suka dengan konten horor seperti ini? Atau kalian punya request cerita? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.